Anya selalu percaya pada dongeng. Bukan dongeng putri dan pangeran, melainkan dongeng tentang kerja keras yang berbuah manis, tentang cinta yang tulus, dan tentang sebuah keluarga yang dibangun atas dasar kepercayaan dan dukungan. Di usianya yang baru menginjak 35, Anya telah mencapai banyak hal yang diimpikan banyak wanita. Karirnya di sebuah firma hukum multinasional menjulang tinggi, dengan titel senior partner yang melekat gagah di kartu namanya. Gajinya fantastis, portofolio investasinya mengesankan, dan ia memiliki lingkaran pertemanan yang solid. Namun, di atas segalanya, Anya memiliki Bayu. Bayu. Nama itu terukir indah di hatinya, bahkan setelah semua badai yang datang. Bayu adalah suaminya, cinta pertamanya setelah masa remaja yang canggung, dan pria yang ia yakini akan menemaninya hingga rambut memutih. Bayu, dengan senyumnya yang menawan dan ambisinya yang membara, adalah pelengkap sempurna bagi hidup Anya yang teratur dan terencana. Mereka bertemu di bangku kuliah. Bayu adalah mahasiswa teknik yang cerdas namun sedikit idealis, sementara Anya adalah mahasiswi hukum yang pragmatis dan visioner. Perbedaan itu justru menyatukan mereka. Anya mengagumi semangat Bayu, sementara Bayu terpukau oleh kecerdasan dan keteguhan Anya. Setelah menikah 5 tahun yang lalu, kehidupan mereka berdua adalah potret kebahagiaan yang sempurna di mata banyak orang. Apartemen mewah di pusat kota, liburan ke berbagai destinasi eksotis setiap tahun, dan tawa yang tak pernah absen dari sudut bibir mereka. Anya adalah tulang punggung finansial keluarga, sebuah peran yang ia jalani dengan bangga dan tanpa beban. Ia tahu Bayu memiliki potensi besar, hanya saja butuh sedikit dorongan dan modal awal. Maka, ketika Bayu mengungkapkan mimpinya untuk membangun perusahaan teknologi startup sendiri, Anya tanpa ragu memberikan dukungan penuh. Ini tabunganku, sayang. Pakai saja semua. Aku percaya padamu, kata Anya suatu malam, menyerahkan buku tabungan dengan angka 7 digit di dalamnya. Mata Bayu berbinar, memeluk Anya erat, berjanji akan mengembalikan setiap sen, bahkan melipat gandakannya. Anya hanya tersenyum. Baginya, kebahagiaan Bayu adalah kebahagiaannya juga. Modal awal itu, yang jumlahnya cukup untuk membeli sebuah rumah mewah, adalah langkah pertama Bayu menuju impiannya. Tidak hanya modal bisnis, Anya juga memastikan Bayu memiliki segalanya untuk menunjang penampilannya sebagai seorang CEO muda yang menjanjikan. Sebuah mobil sport Eropa terbaru, yang ia beli atas nama Bayu sebagai hadiah ulang tahun, menjadi tunggangan sehari-hari Bayu. Kau harus terlihat profesional, sayang. Ini untuk menunjang bisnismu, alasan Anya, meskipun Bayu sempat menolak karena merasa terlalu mewah. Apartemen mereka, yang sebenarnya dibeli Anya jauh sebelum mereka menikah, juga ia daftarkan atas nama bersama, sebagai simbol kepemilikan mereka berdua. Bahkan, kartu kredit platinum dengan limit tak terbatas, yang terhubung langsung ke rekening pribadi Anya, selalu ada di dompet Bayu. Pakai saja untuk keperluan bisnismu, atau jika kau ingin membelikan sesuatu untuk dirimu sendiri, ucap Anya, penuh kemurahan hati. Bagi Anya, semua itu adalah investasi. Investasi pada cinta mereka, pada masa depan mereka, dan pada potensi Bayu. Ia tidak pernah menghitung, tidak pernah merasa rugi. Kebahagiaan Bayu adalah prioritasnya. Ia percaya, dengan dukungan penuh darinya, Bayu akan menjadi pria yang hebat, dan mereka akan menua bersama dalam kemewahan dan kebahagiaan yang telah mereka bangun. Namun, dongeng itu mulai menunjukkan retakan. Retakan kecil yang awalnya Anya anggap sebagai kelelahan Bayu karena sibuk membangun bisnisnya. Bayu mulai sering pulang larut malam. Awalnya, ia beralasan rapat dengan investor, atau lembur mengejar deadline. Anya memaklumi, bahkan membawakan makan malam ke kantor Bayu sesekali, mencoba meringankan bebannya. Tapi frekuensinya semakin meningkat. Dari seminggu sekali, menjadi 2 kali, lalu hampir setiap malam. Maaf, sayang, ada masalah teknis di kantor. Atau, klien dari luar kota datang mendadak, harus dijamu. Adalah alasan-alasan yang kini mulai terdengar hambar di telinga Anya. Ponsel Bayu yang dulu selalu tergeletak bebas di meja, kini tak pernah lepas dari genggamannya. Bahkan saat tidur,
Ponsel itu diletakkan di bawah bantalnya. Jika Anya mencoba meminjam untuk sekadar melihat jam, Bayu akan refleks menariknya, dengan alasan privasi kerja. Anya mulai merasa ada yang tidak beres. Instingnya sebagai wanita, dan juga sebagai seorang pengacara yang terbiasa menganalisis detail, berteriak bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia mencoba mengenyahkan pikiran buruk itu. Mungkin aku terlalu paranoid, bisiknya pada diri sendiri. Bayu mencintaiku. Dia tidak akan pernah. Hingga malam itu. Malam di mana dongeng Anya benar-benar hancur berkeping-keping. Anya baru saja pulang dari kantor. Hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan macet parah. Ia merasa lelah, namun semangatnya sedikit terangkat membayangkan Bayu sudah menunggunya di apartemen. Namun, apartemen itu gelap dan sepi. Bayu belum pulang. Anya menghela napas, mencoba menghubungi ponsel Bayu, namun tidak ada jawaban. Setelah membersihkan diri, Anya memutuskan untuk menyiapkan makan malam. Ia membuka kulkas, namun menyadari ada beberapa bahan yang kurang. Ia teringat dompet Bayu tertinggal di meja samping tempat tidur. Mungkin ada uang tunai di sana. Saat ia meraih dompet Bayu, sebuah kartu nama terjatuh. Bukan kartu nama klien, melainkan sebuah kartu nama dari sebuah hotel butik mewah di kawasan Senopati. Anya mengerutkan kening. Bayu tidak pernah ada urusan bisnis di hotel semacam itu. Rasa penasaran yang bercampur kecurigaan mendorong Anya untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia mengambil ponsel Bayu yang tergeletak di meja. Kali ini Bayu lupa meletakkannya di bawah bantal. Jantung Anya berdebar kencang. Ia tahu ini salah, mengintip privasi orang lain. Tapi instingnya mengatakan ia harus melakukannya. Ia membuka aplikasi pesan. Ada beberapa pesan dari nomor tak dikenal yang paling menarik perhatiannya. Sebuah nama kontak yang hanya disimpan dengan inisial S. Anya membuka percakapan itu. Tangannya gemetar membaca setiap baris. Sayang, terima kasih untuk makan malamnya tadi. Aku suka bunga yang kau berikan. Tidak sabar bertemu lagi besok malam, di tempat biasa. Aku merindukanmu, Bayu. Setiap kata terasa seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hatinya. Anya terus menggulir ke atas, menemukan foto-foto. Foto Bayu, suaminya, sedang tertawa lepas, berpegangan tangan dengan seorang wanita yang ia tidak kenal. Wanita itu cantik, muda, dan terlihat sangat bahagia di samping Bayu. Ada foto mereka berdua di sebuah restoran, di sebuah kafe, bahkan di dalam mobil Bayu. Mobil yang Anya belikan. Dunia Anya runtuh. Nafasnya tercekat. Rasa mual melanda perutnya. Ia tidak bisa lagi menahan air mata yang tumpah ruah. Bukan hanya satu pesan, bukan hanya satu foto. Ada puluhan, bahkan ratusan bukti perselingkuhan yang terpampang jelas di layar ponsel Bayu. Perselingkuhan itu bukan baru terjadi, melainkan sudah berjalan berbulan-bulan. S. Itu adalah Selina. Nama lengkapnya tertera di salah satu pesan yang lebih panjang. Anya menjatuhkan ponsel Bayu ke lantai. Suara benturannya bergema di apartemen yang sunyi. Ia terduduk di lantai dingin, memeluk lututnya, menangis histeris. Semua kenangan indah, semua janji manis, semua pengorbanan yang ia berikan, terasa seperti lelucon pahit. Pria yang ia cintai, pria yang ia dukung sepenuh hati, pria yang ia berikan segalanya, telah mengkhianatinya dengan cara yang paling kejam. Rasa sakit itu begitu nyata, menusuk hingga ke tulang. Namun, di tengah badai emosi itu, perlahan muncul percikan api. Bukan api kesedihan, melainkan api kemarahan yang membara. Kemarahan karena dibodohi, kemarahan karena dimanfaatkan, kemarahan karena dikhianati. Kau selingkuhi aku, Bayu? Bisik Anya, suaranya serak karena tangis. Baik, kalau begitu, kau tidak akan mendapatkan apa-apa lagi dariku. Semua yang telah aku berikan kepadamu, akan aku tarik kembali. Keputusan itu terucap begitu saja, spontan, namun terasa begitu benar. Ini bukan lagi tentang cinta atau pengampunan. Ini tentang keadilan. Ini tentang harga diri Anya yang telah diinjak-injak.
Bayu telah menghancurkan dongengnya, dan kini, Anya akan memastikan Bayu membayar mahal untuk kehancuran itu. Malam itu, di apartemen yang menjadi saksi bisu kebahagiaan dan kini kehancurannya, Anya bersumpah. Ini adalah titik balik. Titik balik kehancuran bagi Bayu, dan titik balik kebangkitan bagi Anya. Suara pintu apartemen terbuka, memecah keheningan yang menyesakan. Bayu masuk dengan langkah ringan, bersenandung pelan, seolah tidak ada yang salah dengan dunia. Lampu ruang tamu masih mati, hanya remang-remang cahaya dari lampu jalan yang menembus jendela. Bayu tidak menyadari keberadaan Anya yang masih terduduk kaku di lantai. Ponselnya tergeletak hancur di sampingnya. "Sayang, kau sudah tidur?" Sapa Bayu. Suaranya terdengar ceria, nyaris tanpa beban. Ia melangkah menuju kamar tidur. Namun langkahnya terhenti ketika kakinya menyentuh sesuatu yang keras. Ia menunduk, dan matanya membelalak melihat ponselnya yang retak di mana-mana. "Anya, ada apa ini?" tanyanya. Nada cerianya langsung menghilang, digantikan oleh kecemasan. Ia melihat ke sekeliling, dan akhirnya menemukan Anya di sudut ruangan, memeluk lututnya, bahunya bergetar hebat. "Anya, kau kenapa? Kenapa ponselku?" Bayu mencoba mendekat, namun Anya mengangkat kepalanya. Sorot matanya yang basah oleh air mata kini menyala-nyala dengan kemarahan yang membakar. "Kau pulang, Bayu." Suara Anya serak, nyaris tak terdengar, namun penuh dengan beban emosi. "Aku sudah menunggumu. Menunggu kau menjelaskan ini." Ia menunjuk ponsel yang hancur dengan dagunya. Bayu mengikuti arah pandang Anya. Wajahnya langsung memucat. Ia tahu Anya sudah melihatnya. Semua rahasianya, semua kebohongannya, kini terbongkar. "Anya, aku bisa jelaskan." Bayu tergagap, mencoba meraih tangan Anya, namun Anya menepisnya kasar. "Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana kau bisa tertawa lepas dengan wanita lain di mobil yang kubelikan? Jelaskan bagaimana kau bisa mengirim pesan, 'Aku merindukanmu,' kepada wanita lain saat aku menunggumu di rumah? Jelaskan bagaimana kau bisa mengkhianati semua kepercayaanku, semua yang telah aku berikan padamu." Suara Anya meninggi. Setiap kata keluar bagai letusan gunung berapi. Bayu terdiam. Wajahnya menunduk. Tidak berani menatap mata Anya. Ia tahu ia tertangkap basah. Tidak ada lagi ruang untuk mengelak. Aku minta maaf, Anya. Ucap Bayu pelan. Suaranya bergetar. "Aku tidak bermaksud. Ini hanya kesalahan." "Kesalahan?" Anya tertawa getir. Tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. "Kesalahan? Berbulan-bulan kau main serong di belakangku. Itu kau sebut kesalahan, Bayu? Kau tahu, aku memberikan segalanya padamu. Tabunganku, apartemen ini, mobil itu, kartu kredit itu. Semua untuk membantumu, untuk mendukung mimpimu. Dan ini balasanmu." Air mata kembali membanjiri pipi Anya. Kali ini bercampur dengan amarah yang meluap-luap. Ia berdiri, menatap Bayu dengan tatapan penuh kebencian. "Kau memanfaatkan aku, kan? Kau hanya butuh uangku, butuh asetku, untuk membangun bisnismu dan bersenang-senang dengan wanita lain." Bayu mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi rasa bersalah, namun juga sedikit panik. "Tidak, Anya, bukan begitu. Aku mencintaimu. Selina, dia hanya selingan. Aku janji akan mengakhirinya. Aku akan berubah. Beri aku kesempatan, sayang." "Kesempatan?" Anya menggelengkan kepala. Air matanya menetes. "Tidak ada lagi kesempatan, Bayu. Kau sudah menghancurkan segalanya. Kau sudah menghancurkan kepercayaanku, hatiku, dan masa depan yang kita impikan bersama." Rasa sakit itu begitu mendalam, seolah ada lubang menganga di dadanya. Namun, di tengah rasa sakit itu, sebuah keputusan yang dingin dan tegas mulai terbentuk di benak Anya. Ia tidak akan membiarkan Bayu lolos begitu saja. Ia tidak akan membiarkan Bayu menikmati hasil dari pengkhianatannya. "Kau tahu, Bayu," kata Anya. Suaranya kini lebih tenang,
namun penuh dengan ancaman yang terselubung. Semua yang kau miliki sekarang, sebagian besar berasal dariku. Modal bisnismu, apartemen ini, mobil itu, bahkan reputasimu sebagai CEO muda yang sukses, itu semua berkat dukunganku. Bayu menatap Anya. Ada ketakutan yang mulai muncul di matanya. Ia merasakan aura yang berbeda dari Anya. Aura yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Kau selingkuhi aku, lanjut Anya, melangkah mendekat. Dan kau pikir kau bisa menikmati semua aset yang kuberi itu begitu saja? Kau salah besar, Bayu. Sebuah ide, yang awalnya hanya bisikan kemarahan, kini mengkristal menjadi tekad yang bulat. Aku akan menarik kembali semuanya. Semua yang telah aku berikan kepadamu, akan aku ambil kembali. Mata Bayu membelalak. Anya, kau tidak bisa melakukan itu. Itu tidak adil. Bisnisku akan hancur. Kita sudah menikah. Itu aset bersama. Aset bersama. Anya tertawa sinis. Kau lupa siapa yang bekerja keras untuk mendapatkan uang itu, Bayu? Kau lupa siapa yang mati-matian mendukungmu saat kau hanya punya mimpi? Aku. Aku yang melakukannya. Dan sekarang, kau berani bicara soal keadilan setelah kau mengkhianatiku. Anya berbalik, memunggungi Bayu. Ia tidak ingin lagi melihat wajah pria yang telah menghancurkan hidupnya. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku dibodohi. Kau akan tahu akibat dari perbuatanmu, Bayu. Malam itu, Anya tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malamnya dengan menangis, merenung, dan menyusun rencana. Ia adalah seorang pengacara. Ia tahu hukum. Ia tahu bagaimana cara bertarung. Dan ia akan bertarung untuk dirinya sendiri. Pagi harinya, dengan mata bengkak dan hati yang hancur, Anya menelepon satu-satunya orang yang ia percaya sepenuhnya. Sarah, sahabat karibnya sejak kuliah, yang juga seorang pengacara sukses di bidang litigasi. Sarah, aku butuh bantuanmu. Suara Anya bergetar. Anya? Ada apa? Suaramu kenapa? Sarah terdengar khawatir. Anya menceritakan semuanya. Dari awal ia merasakan keanehan pada Bayu, hingga penemuan pesan dan foto di ponsel Bayu. Ia menceritakan bagaimana Bayu mengakui perselingkuhannya, dan bagaimana keputusannya untuk menarik kembali semua aset yang telah ia berikan. Sarah mendengarkan dengan sabar. Ketika Anya selesai, ada keheningan di ujung telepon. Anya, aku turut prihatin. Ini pasti sangat berat bagimu, kata Sarah akhirnya. Suaranya lembut namun tegas. Tapi kau benar. Kau tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku akan membantumu. Kita akan pastikan dia menyesali setiap perbuatannya. Dukungan Sarah adalah embun di padang gurun hati Anya yang kering. Ia merasa sedikit lebih kuat. Terima kasih, Sarah. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Jangan khawatir. Kita akan menghadapi ini bersama, janji Sarah. Sekarang, tenangkan dirimu. Aku akan mulai mengumpulkan informasi yang kita butuhkan. Kita akan bertemu besok pagi di kantorku. Bawa semua dokumen yang berkaitan dengan aset-aset itu. Bukti transfer, akta, surat-surat kendaraan, apapun yang bisa menunjukkan bahwa itu berasal darimu. Anya mengangguk, meskipun Sarah tidak bisa melihatnya. Tekadnya semakin bulat. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban yang lemah. Ia akan bangkit. Dan Bayu akan merasakan konsekuensi dari pengkhianatannya. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang martabat dan keadilan. Pagi itu, kantor hukum Sarah terasa seperti benteng perlindungan bagi Anya. Aroma kopi yang pekat dan tumpukan berkas yang menjulang tinggi di meja Sarah memberikan kesan profesionalisme yang menenangkan. Anya duduk di kursi kulit yang nyaman, memegang secangkir teh herbal hangat yang disiapkan oleh Sarah. Matanya masih sedikit bengkak. Namun ada keteguhan baru yang terpancar di sana. Baiklah, Anya. Ceritakan semuanya secara detail. Kita akan menyusun strategi terbaik, kata Sarah. Suaranya tenang dan meyakinkan. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan dan pena, siap mencatat setiap poin penting. Anya menarik napas dalam-dalam,
lalu mulai bercerita. Ia menguraikan kronologi perselingkuhan Bayu, dari kecurigaan awal hingga penemuan bukti yang menghancurkan. Ia juga menjelaskan secara rinci tentang aset-aset yang telah ia berikan kepada Bayu, modal awal untuk startup Bayu, pembelian mobil sport Eropa atas nama Bayu, apartemen yang didaftarkan atas nama bersama, dan kartu kredit platinum yang terhubung ke rekening pribadinya. Modal bisnis itu, aku transfer langsung dari rekening pribadiku ke rekening perusahaan Bayu. Jumlahnya sangat besar, Sarah. Jelas Anya. Suaranya tercekat mengingat betapa besar kepercayaannya dulu. Untuk mobil, aku yang melakukan pembayaran penuh. Kwitansi dan bukti transfer ada padaku. Tapi surat-suratnya atas nama Bayu, karena itu hadiah ulang tahunnya. Sarah mengangguk, mencatat dengan cermat. Bagaimana dengan apartemen? Kau bilang atas nama bersama. Ya, aku membelinya sebelum kami menikah, dengan uangku sendiri. Setelah menikah, atas saran Bayu, kami mendaftarkannya atas nama bersama. Dia bilang itu simbol komitmen. Anya menjelaskan, ada nada pahit dalam suaranya. Aku punya semua bukti pembayaran cicilan KPR atau pelunasan dari rekeningku, sebelum dan sesudah menikah. Dan kartu kredit? Tanya Sarah. Itu terhubung langsung ke rekening pribadiku. Semua tagihan masuk ke sana. Bayu menggunakannya untuk keperluan bisnisnya, dan juga untuk pengeluaran pribadinya. Aku bisa mendapatkan laporan mutasi rekening untuk itu. Jawab Anya. Sarah meletakkan penanya. Ia menatap Anya dengan ekspresi serius. Anya, kasus ini memiliki potensi besar, tapi juga tantangan. Karena kalian adalah pasangan suami istri, beberapa aset mungkin dianggap sebagai harta gono gini, terutama jika ada percampuran dana atau jika aset itu diperoleh selama pernikahan. Namun, fakta bahwa sebagian besar dana berasal darimu sebelum atau saat pernikahan, dengan bukti transfer dan kepemilikan awal yang jelas, akan sangat membantu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Tanya Anya, hatinya berdebar. Pertama, kita akan mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan. Ini penting untuk menunjukkan dasar hukum yang kuat atas tindakanmu. Kedua, dalam gugatan cerai itu, kita akan memasukkan tuntutan pembagian harta gono gini, dengan penekanan pada aset-aset yang secara jelas berasal dari kontribusimu, jelas Sarah. Kita akan berargumen bahwa aset-aset tersebut, meskipun mungkin atas nama Bayu atau atas nama bersama, pada dasarnya adalah kontribusimu sepenuhnya, dan Bayu telah menyalahgunakan kepercayaanmu. Bagaimana dengan modal bisnisnya? Anya bertanya. Itu yang paling menarik. Jika kau bisa membuktikan bahwa itu adalah pinjaman atau investasi pribadi yang disalahgunakan, kita bisa menuntut pengembalian modal itu. Jika tidak, kita bisa menuntut pembagian keuntungan bisnis yang adil, atau bahkan sebagian saham jika memungkinkan. Ini akan menjadi bagian yang paling rumit, karena bisnisnya sudah berjalan dan mungkin ada investor lain, kata Sarah. Kita perlu melihat perjanjian investasi awal, jika ada. Anya mengangguk. Aku punya salinan perjanjian kerjasama awal, dan bukti transfer dana. Bagus sekali. Sarah tersenyum tipis. Itu akan sangat membantu. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan bukti yang sangat kuat. Sarah kemudian menjabarkan daftar bukti yang harus Anya kumpulkan. Bukti perselingkuhan, pesan teks, foto, screenshot percakapan, atau apapun yang Anya temukan di ponsel Bayu. Ini akan menjadi bukti kunci untuk alasan gugatan cerai dan untuk menunjukkan pengkhianatan Bayu, kata Sarah. Bukti kepemilikan dan sumber dana aset. Laporan mutasi rekening pribadi Anya yang menunjukkan transfer dana ke rekening Bayu atau perusahaan Bayu. Kwitansi pembelian mobil, faktur, dan bukti pembayaran dari rekening Anya. Sertifikat kepemilikan apartemen. Bukti pembayaran KPR atau pelunasan dari rekening Anya. Laporan tagihan kartu kredit yang terhubung ke rekening Anya, menunjukkan pengeluaran Bayu. Perjanjian investasi atau dokumen apapun yang menunjukkan modal awal Anya untuk bisnis Bayu. Saksi, jika ada orang yang mengetahui tentang perselingkuhan Bayu atau tentang kontribusi finansial Anya. Semakin banyak bukti yang kita miliki, semakin kuat posisi kita, tegas Sarah.
Ini bukan hanya tentang memenangkan kasus. Anya, ini tentang mengirim pesan bahwa kau tidak akan membiarkan dirimu diinjak-injak. Anya merasa sedikit lega. Setidaknya, ia memiliki arah. Ia tidak lagi sendirian dalam kegelapan. Ada Sarah, yang akan menjadi pedangnya di medan pertempuran hukum ini. Aku akan mengumpulkan semuanya. Sarah, aku akan pastikan Bayu tidak bisa mengelak, kata Anya. Suaranya penuh tekad. Selama beberapa hari berikutnya, Anya tenggelam dalam tumpukan dokumen. Ia menghubungi bank untuk mendapatkan laporan mutasi rekening historis, mencari salinan kwitansi pembelian mobil yang tersimpan di arsip lama, dan mengumpulkan semua dokumen terkait apartemen. Setiap lembar kertas yang ia temukan, setiap angka yang ia lihat, mengingatkannya pada betapa besar kepercayaannya kepada Bayu, dan betapa besar pengkhianatan yang ia terima. Ia menemukan screenshot percakapan Bayu dengan Selina yang ia simpan di ponselnya sebelum ponsel Bayu hancur. Foto-foto Bayu dan Selina yang ia kirimkan ke ponselnya sendiri sebagai bukti. Setiap melihatnya, hati Anya terasa dicabik-cabik, namun ia menahan diri. Emosi harus dikesampingkan. Ini adalah pertarungan, dan ia harus tetap fokus. Anya juga menyadari bahwa Bayu masih tinggal di apartemen mereka. Situasi itu sangat canggung dan menyakitkan. Bayu mencoba berbicara, mencoba meminta maaf, mencoba memanipulasi. Anya, tolong, jangan lakukan ini. Aku akan kehilangan segalanya. Bayu memohon suatu malam, mencoba meraih tangan Anya. Aku janji akan berubah. Aku akan meninggalkan Selina. Kita bisa memulai lagi. Anya menatapnya dingin. Terlambat. Bayu, kepercayaan itu seperti cermin. Sekali pecah, tidak akan pernah bisa utuh lagi. Dan kau menghancurkan cermin itu berkeping-keping. Ia tidak lagi merasakan cinta. Hanya ada kekosongan dan sedikit rasa jijik. Ia tahu Bayu hanya takut kehilangan asetnya, bukan benar-benar menyesali perbuatannya. Aku sudah menghubungi pengacaraku, kata Anya, suaranya datar. Dan aku akan menuntut semua yang menjadi hakku. Kau akan menerima surat peringatan hukum segera. Wajah Bayu langsung berubah pucat. Ia tahu Anya tidak main-main. Ancaman Anya bukan lagi sekadar luapan emosi, melainkan sebuah pernyataan perang yang serius. Anya menyadari bahwa proses ini akan panjang dan melelahkan. Akan ada drama, akan ada perlawanan. Tapi ia siap. Ia tidak akan mundur. Ia telah memberikan segalanya, dan ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini merenggut martabatnya. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan berjuang untuk keadilan, dan untuk dirinya sendiri. 2 minggu berlalu sejak Anya memutuskan untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. 2 minggu yang terasa seperti 2 abad, dipenuhi dengan ketegangan di apartemen yang kini terasa seperti medan perang dingin. Bayu masih mencoba mendekat. Sesekali mengirim pesan singkat berisi permohonan maaf atau janji kosong. Anya mengabaikannya. Hatinya telah mengeras. Dan fokusnya kini hanya pada strategi yang telah ia susun bersama Sarah. Sarah, dengan efisiensinya yang luar biasa, telah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Bukti-bukti yang dikumpulkan Anya telah diatur rapi, siap menjadi amunisi dalam pertempuran hukum. Gugatan cerai telah didaftarkan, dan yang paling penting, surat peringatan hukum yang berisi tuntutan penarikan aset telah siap dikirimkan. Ini dia, Anya, kata Sarah, menyerahkan amplop tebal berwarna coklat di kantornya. Surat peringatan resmi dari firma hukum kami. Ini akan dikirimkan ke alamat kantor dan pribadi Bayu hari ini juga. Anya menerima amplop itu. Rasanya dingin di tangannya. Namun ada kepuasan yang aneh menjalar di dadanya. Ini adalah langkah pertama yang nyata. Ini adalah deklarasi perang. Apa reaksinya nanti, menurutmu? Tanya Anya, membayangkan wajah Bayu saat membaca surat itu. Sarah tersenyum tipis. Awalnya, dia mungkin akan meremehkan. Menganggapmu hanya emosional, atau bahwa ini hanya ancaman kosong. Tapi begitu dia menyadari keseriusanmu, dia akan panik. Pria seperti Bayu, yang terbiasa hidup nyaman dengan dukungan finansialmu,
akan sangat terpukul jika semua itu terancam. Dan Sarah benar. Surat peringatan hukum itu tiba di kantor Bayu pada sore hari. Bayu sedang sibuk dengan rapat bersama timnya, membahas proyek baru yang ambisius. Ponselnya bergetar, notifikasi dari asisten pribadinya. "Pak Bayu, ada surat penting dari firma hukum, Pratama Arekan." Bayu mengerutkan kening. Pratama Arekan adalah salah satu firma hukum terbesar di kota, dan Anya bekerja di sana. Jantungnya berdebar tak nyaman. Ia segera meminta asistennya untuk membawa surat itu ke ruangannya. Ketika amplop itu dibuka, Bayu membaca isinya dengan mata membelalak. Setiap kata terasa seperti pukulan telak. Gugatan cerai, tuntutan pembagian harta gonogini, penarikan modal investasi, penarikan kepemilikan mobil, penarikan hak atas apartemen. Semua yang selama ini ia nikmati, semua yang ia anggap miliknya, kini terancam ditarik kembali. Tidak mungkin, gumam Bayu. Tangannya gemetar. Ia membaca ulang surat itu berkali-kali, berharap ada kesalahan, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi nama Anya tercetak jelas sebagai penggugat, dan tanda tangan Sarah sebagai pengacara. Panik mulai merayapi Bayu. Ia mencoba menghubungi Anya, namun panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Ia mengirim pesan, memohon, mengancam, namun tidak ada balasan. Anya telah memblokir semua aksesnya. Bayu mencoba menenangkan dirinya. Ini pasti hanya gertakan. Anya tidak akan sejauh ini. Dia mencintaiku. Dia hanya marah, bisiknya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan dirinya. Ia masih meremehkan tekad Anya. Ia masih berpikir bahwa cinta Anya akan lebih besar dari kemarahannya. Namun, Anya tidak hanya mengirim surat peringatan. Ia juga mulai mengambil langkah-langkah konkret yang lebih kecil, namun berdampak langsung pada Bayu. Keesokan harinya, Bayu mencoba menggunakan kartu kredit platinumnya untuk membayar makan siang dengan klien penting. Kartu itu ditolak. Ia mencoba lagi, dan hasilnya sama. Malu luar biasa melanda Bayu di depan kliennya. Ia harus membayar tunai, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ketika ia mencoba mengakses rekening bank bersama mereka untuk membayar tagihan listrik apartemen, ia menemukan bahwa aksesnya telah dibatasi. Ia tidak bisa lagi melakukan transfer atau penarikan besar tanpa persetujuan Anya. Apa-apaan ini? Bayu membanting ponselnya di meja. Ia segera menelepon bank, namun pihak bank menjelaskan bahwa ada perubahan pengaturan yang diminta oleh salah satu pemilik rekening, yaitu Anya. Ini bukan lagi gertakan. Ini nyata. Anya serius. Bayu mulai merasakan tekanan. Bisnisnya sedang dalam tahap krusial, membutuhkan modal yang stabil dan citra yang bersih. Kehilangan modal awal dari Anya akan menjadi pukulan telak. Dan kehilangan apartemen serta mobil, yang selama ini menjadi simbol kesuksesannya, akan sangat memalukan. Ia mencoba menghubungi Selina, wanita selingkuhannya. Ia butuh dukungan, butuh tempat berkeluh kesah. "Sayang, aku ada masalah besar," kata Bayu pada Selina melalui telepon. "Anya, dia menggugat cerai dan ingin menarik semua aset yang pernah dia berikan padaku." Ada keheningan sesaat di ujung telepon. "Apa? Semua aset? Termasuk modal bisnismu?" tanya Selina. Suaranya terdengar tidak nyaman. "Ya, semuanya. Aku tidak tahu harus bagaimana." Bayu mengeluh. "Bayu, aku tidak tahu harus bilang apa. Ini masalah besar," kata Selina. "Aku sibuk sekarang. Nanti kita bicara lagi, ya?" Dan sambungan telepon terputus. Bayu merasa semakin terpojok. Bahkan Selina, yang selama ini selalu ada untuknya, kini terdengar menjauh. Ia mulai merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Anya, di sisi lain, merasakan sedikit kepuasan. Ia tahu Bayu pasti sedang kalang kabut. Ini baru permulaan. "Sarah, aku ingin kita segera mengajukan permohonan sita jaminan atas mobil dan apartemen," kata Anya kepada Sarah di telepon. "Aku tidak ingin dia menjual atau mengalihkan aset itu sebelum ada keputusan pengadilan." "Ide bagus, Anya.
Itu akan mencegah Bayu melakukan tindakan yang merugikan. Aku akan segera mengurusnya, jawab Sarah. Anya tahu bahwa pertempuran ini akan panjang. Bayu tidak akan menyerah begitu saja. Ia pasti akan mencari cara untuk melawan. Tapi Anya sudah siap. Ia telah mengumpulkan bukti, ia memiliki pengacara yang cakap, dan yang terpenting, ia memiliki tekad yang membara untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Malam itu, Anya tidur dengan sedikit lebih tenang. Ia tidak lagi menangis. Ia tidak lagi merasa hancur. Yang ada hanyalah sebuah tujuan yang jelas. Memastikan Bayu membayar harga atas pengkhianatannya. Goncangan pertama telah ia berikan, dan ia tahu, akan ada badai yang lebih besar di depan. Surat peringatan hukum dan pemblokiran akses finansial adalah pukulan telak bagi Bayu. Rasa panik yang awalnya hanya secuil, kini berubah menjadi gelombang besar yang mengancam menenggelamkannya. Ia tidak bisa lagi meremehkan Anya. Wanita yang dulu begitu lembut dan penurut itu kini telah berubah menjadi lawan yang tangguh, bersenjatakan hukum dan tekad membara. Bayu segera menghubungi pengacaranya sendiri, seorang rekan lama yang ia kenal dari lingkaran bisnis. Aku digugat cerai, dan Anya ingin menarik semua aset yang pernah dia berikan padaku. Jelas Bayu dengan nada putus asa. Dia bahkan sudah memblokir kartu kredit dan rekening bersama. Pengacaranya, Pak Danu, mendengarkan dengan seksama. Ini situasi yang rumit, Bayu. Terutama karena ada bukti perselingkuhan dan aset-aset itu memang berasal dari Anya. Kita harus menyusun strategi yang kuat. Strategi Bayu, di bawah arahan Pak Danu, berfokus pada dua hal, perlawanan hukum dan manipulasi emosional. Secara hukum, Pak Danu akan berusaha membantah klaim Anya bahwa aset-aset tersebut adalah kontribusi pribadi semata, dengan berargumen bahwa itu adalah harta gonogini yang diperoleh selama pernikahan. Ia juga akan mencoba mencari celah dalam bukti perselingkuhan Anya, atau setidaknya meredam dampaknya di pengadilan. Di sisi lain, Bayu mulai melancarkan serangan personal. Ia tahu kelemahan Anya adalah perasaannya. Ia mulai mengirim pesan-pesan yang lebih panjang, penuh penyesalan palsu. Anya, aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Bisnisku akan hancur tanpa modal itu. Apa kau tega melihatku terpuruk? Anya membaca pesan-pesan itu dengan dingin. Ia tahu itu hanya taktik. Ia telah belajar dari kesalahannya. Ia tidak lagi membalas, hanya meneruskan setiap pesan mencurigakan kepada Sarah. Selain itu, Bayu juga mulai mencoba memanipulasi lingkaran pertemanan dan sosial mereka. Ia menghubungi teman-teman dekat, menceritakan versinya sendiri tentang kejadian itu. Anya terlalu emosional. Dia cemburu buta. Bisnisku sedang bagus, dan dia ingin menghancurkanku. Keluhnya, mencoba mencari simpati. Ia bahkan mencoba menghubungi keluarga Anya, terutama ibu Anya, yang selama ini sangat menyayanginya. Tante, tolong bujuk Anya. Aku sangat mencintai Anya. Aku tidak ingin berpisah dengannya. Bayu memohon, berakting seolah ia adalah korban. Namun, Anya telah mengantisipasi hal ini. Ia sudah berbicara dengan keluarganya, menjelaskan duduk perkaranya secara jujur. Ibunya, meskipun sedih, mendukung penuh keputusan Anya. Kau putriku, Anya. Ibu tahu kau tidak akan mengambil keputusan seberat ini tanpa alasan yang kuat. Kami bersamamu. Tekanan sosial memang mulai terasa. Beberapa teman yang tidak tahu menahu, atau yang terpengaruh cerita Bayu, mulai mengirim pesan kepada Anya, menyarankannya untuk berpikir ulang, atau memberi kesempatan kedua. Anya, Bayu terlihat sangat menyesal. Mungkin kalian bisa mencoba konseling pernikahan, kata seorang teman. Anya hanya membalas dengan singkat. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi ini keputusan final. Ia tahu siapa teman seteman sejati dan siapa yang hanya peduli pada citra. Sementara Bayu sibuk dengan manuver di balik layar, Sarah dan Anya terus bergerak maju dengan proses hukum. Mereka telah mengajukan permohonan sita jaminan atas mobil dan apartemen. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan Bayu tidak bisa menjual atau mengalihkan aset-aset tersebut sebelum ada putusan pengadilan.
Permohonan sita jaminan sudah diajukan ke pengadilan. Kita tinggal menunggu persetujuan hakim, jelas Sarah kepada Anya. Ini akan sangat membatasi gerak Bayu. Bayu, yang mendengar kabar tentang permohonan sita jaminan ini dari Pak Danu, semakin panik. Ia tahu jika sita jaminan disetujui, ia akan kehilangan akses penuh atas aset-aset itu, bahkan sebelum kasusnya diputuskan. Mobil sportnya, yang selama ini menjadi simbol statusnya, bisa saja ditarik kapan saja. Apartemen mewah mereka, tempat ia tinggal, bisa disegel. Kita harus menghentikannya. Pak Danu, aku tidak bisa kehilangan itu semua. Seru Bayu. Pak Danu mencoba menenangkan Bayu. Kita akan mengajukan keberatan, Bayu. Tapi kemungkinan besar permohonan Anya akan dikabulkan, mengingat bukti-bukti yang dia miliki. Situasi di kantor Bayu juga mulai memanas. Berita tentang gugatan cerai dan perseteruan asetnya dengan Anya mulai menyebar di kalangan karyawan. Bisikan-bisikan terdengar di koridor. Beberapa investor mulai menunjukkan keraguan. Mereka tahu Anya adalah sosok penting di balik kesuksesan awal Bayu, dan jika Anya menarik modalnya, bisnis Bayu bisa goyah. Pak Bayu, ada beberapa investor yang menanyakan tentang rumor yang beredar, kata salah satu manajer Bayu dengan hati-hati. Mereka khawatir ini akan mempengaruhi stabilitas perusahaan. Bayu berusaha bersikap tenang. Itu hanya masalah pribadi, tidak akan mempengaruhi perusahaan. Kita sedang dalam proses negosiasi. Namun, ia tahu itu bohong. Ia merasa tertekan dari segala arah. Suatu sore, Anya menerima telepon dari seorang jurnalis investigasi yang dikenalnya. Anya, aku mendengar rumor tentang gugatan cerai dan perseteruan asetmu dengan Bayu. Apakah ada yang bisa aku konfirmasi? Anya terdiam sejenak. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk membalikan narasi. Aku tidak bisa berkomentar banyak, tapi yang jelas, ada pengkhianatan dalam pernikahan ini, dan aku hanya menuntut keadilan atas apa yang menjadi hakku. Meskipun Anya tidak memberikan detail eksplisit, pernyataannya sudah cukup untuk memicu spekulasi lebih lanjut di media. Berita tentang perceraian dramatis CEO muda dan pengacara sukses mulai muncul di portal berita online dan akun gosip. Meskipun nama Bayu tidak disebut secara langsung, petunjuknya sangat jelas. Reputasi Bayu, yang selama ini ia bangun dengan susah payah, kini mulai tercoreng. Bayu melihat berita-berita itu dengan amarah. Anya sengaja membocorkan ini. Dia ingin menghancurkanku, teriaknya pada Pak Danu. Kita tidak bisa mengendalikan media, Bayu, kata Pak Danu. Yang bisa kita lakukan adalah fokus pada kasus hukum. Semakin cepat ini selesai, semakin baik untuk citra Anda. Anya, di sisi lain, merasa sedikit lega. Ia tidak perlu berteriak untuk didengar. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya di ruang sidang, melainkan juga di mata publik. Dan ia telah mengambil langkah pertama untuk memenangkan pertarungan itu. Setiap hari, Anya semakin kuat. Setiap kali Bayu mencoba memanipulasi atau melawan, itu hanya memperkuat tekad Anya. Ia bukan lagi wanita yang rapuh dan patah hati. Ia adalah seorang pejuang, siap menghadapi badai apapun untuk mendapatkan keadilan yang layak ia terima. Hari persidangan pertama tiba. Udara di ruang sidang terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Anya duduk tegak di samping Sarah, mengenakan setelan blazer hitam yang elegan, namun sorot matanya tajam dan penuh tekad. Di seberang ruangan, Bayu duduk di samping Pak Danu. Wajahnya terlihat tegang, sesekali melirik ke arah Anya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran rasa bersalah, ketakutan, dan mungkin sedikit kebencian. Ruang sidang dipenuhi oleh beberapa jurnalis yang tertarik dengan kasus perceraian berprofil tinggi ini, serta beberapa teman dan kolega yang datang untuk memberikan dukungan, baik untuk Anya maupun Bayu. Bisikan-bisikan terdengar di antara bangku penonton, menambah atmosfer tegang di ruangan itu. Hakim memasuki ruangan, dan semua orang berdiri. Setelah formalitas pembukaan, Sarah mulai mempresentasikan kasus Anya. Dengan suara yang jelas dan lugas, Sarah memaparkan kronologi perselingkuhan Bayu, didukung oleh bukti-bukti yang telah dikumpulkan Anya,
screenshot percakapan mesra, foto-foto Bayu dengan Selina, dan laporan mutasi rekening yang menunjukkan pengeluaran Bayu untuk Selina menggunakan kartu kredit yang terhubung dengan rekening Anya. Yang Mulia Hakim, Sarah memulai. Klien kami, Nyonya Anya Paramita, telah mengalami pengkhianatan yang mendalam dari suaminya, Tuan Bayu Aditama. Tidak hanya mengkhianati janji pernikahan, Tuan Bayu juga secara sistematis memanfaatkan aset dan dukungan finansial dari Nyonya Anya untuk membiayai gaya hidupnya yang curang. Sarah kemudian memproyeksikan bukti-bukti di layar. Foto-foto Bayu dan Selina terpampang jelas. Pesan-pesan genit yang saling berbalas, rencana pertemuan rahasia, dan bahkan bukti pembelian hadiah mahal untuk Selina menggunakan kartu kredit Anya. Setiap gambar, setiap kata, adalah pukulan telak bagi Bayu. Wajahnya semakin pucat, dan ia menghindari tatapan mata siapapun. Ketika Sarah memanggil Anya untuk memberikan kesaksian, Anya melangkah maju dengan kepala tegak. Ia bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya, seluruh kebenaran, dan tidak lain selain kebenaran. Bisakah Anda ceritakan, Nyonya Anya, bagaimana Anda pertama kali mengetahui perselingkuhan suami Anda? Tanya Sarah dengan lembut. Anya menarik napas dalam-dalam. Saya mulai merasakan keanehan pada perilaku suami saya. Dia sering pulang larut. Ponselnya selalu dalam genggamannya. Hingga suatu malam, saya menemukan ponselnya dan melihat pesan serta foto-foto yang menunjukkan perselingkuhannya dengan seorang wanita bernama Selina. Anya menceritakan dengan tenang, namun dengan emosi yang jelas terpancar, bagaimana ia mendukung Bayu secara finansial, bagaimana ia menginvestasikan tabungannya untuk bisnis Bayu, membeli mobil untuknya, dan mendaftarkan apartemen atas nama bersama. Ia menjelaskan bagaimana semua itu dilakukan atas dasar cinta dan kepercayaan, yang kini telah dikhianati. Saya tidak pernah menghitung, Yang Mulia, kata Anya. Suaranya sedikit bergetar. Saya hanya ingin melihat suami saya sukses dan bahagia. Saya percaya kami akan membangun masa depan bersama. Namun, ia memilih untuk menghancurkan itu semua. Saat giliran Pak Danu untuk melakukan cross-examination, ia mencoba menyerang kredibilitas Anya. Nyonya Anya, bukankah wajar jika seorang istri mendukung suaminya dalam membangun bisnis? Bukankah itu bagian dari ikatan pernikahan? Mendukung. Ya. Dimanfaatkan. Tidak. Jawab Anya tegas. Saya tidak pernah berpikir dukungan saya akan menjadi alat untuk membiayai pengkhianatan. Anda juga seorang pengacara, Nyonya Anya. Bukankah Anda seharusnya lebih berhati-hati dalam mengelola aset Anda, terutama jika Anda memberikannya kepada orang lain? Pak Danu mencoba menyudutkan. Anya menatap lurus ke arah Pak Danu. Saya percaya pada suami saya, Tuan pengacara. Kepercayaan adalah dasar pernikahan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kepercayaan itu akan disalahgunakan dengan cara yang begitu keji. Kesaksian Anya yang tenang namun penuh kekuatan meninggalkan kesan mendalam di ruang sidang. Para jurnalis sibuk mencatat, dan bisikan simpati mulai terdengar di antara penonton. Namun, kejutan terbesar datang ketika Sarah memanggil seorang saksi tak terduga, mantan karyawan Bayu yang baru saja mengundurkan diri. Saksi ini, seorang developer muda bernama Rio, memberikan kesaksian yang mengejutkan. Saya sering melihat Pak Bayu menerima telepon dari seorang wanita bernama Selina, bahkan saat jam kerja. Kata Rio, suaranya sedikit gugup namun jelas. Pak Bayu sering keluar kantor di jam-jam aneh, dan saya pernah melihatnya menjemput wanita itu dengan mobil sportnya. Rio juga mengungkapkan bahwa Bayu sering menggunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi yang tidak jelas, dan bahwa ia sering mengeluh tentang tekanan dari Anya terkait keuangan. Meskipun Anya adalah investor utama. Pak Bayu pernah mengatakan kepada saya bahwa dia merasa terjebak dalam pernikahan ini, dan bahwa dia hanya membutuhkan modal dari Nyonya Anya untuk mewujudkan mimpinya. Ungkap Rio, membuat semua orang di ruang sidang terkesiap. Kesaksian Rio adalah paku terakhir di peti mati reputasi Bayu. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan, tetapi juga tentang dugaan pemanfaatan dan manipulasi finansial. Wajah Bayu kini benar-benar pucat pasi. Ia menatap Rio dengan tatapan marah dan terkejut. Ia tidak menyangka Rio akan berani bersaksi melawannya. Pak Danu mencoba menyangkal kesaksian Rio,
menyebutnya sebagai kesaksian yang tidak berdasar dan bermotif pribadi. Namun kerusakan sudah terjadi. Berita tentang kesaksian Rio segera menyebar ke media. Judul-judul berita mulai berubah dari perceraian dramatis menjadi CEO muda diduga manfaatkan istri untuk bisnis dan selingkuh. Reputasi Bayu, yang selama ini ia bangun dengan citra inovatif dan ambisius, kini hancur lebur. Investor-investor yang sebelumnya hanya ragu, kini mulai menarik diri. Beberapa klien besar membatalkan kontrak. Karyawan-karyawan di perusahaan Bayu mulai resah, khawatir akan masa depan perusahaan. Bisnis startup yang baru dirintis Bayu, yang dulu digadang-gadang akan menjadi unicorn berikutnya, kini berada di ambang kehancuran. Di luar ruang sidang, Bayu dihujani pertanyaan oleh para jurnalis. Ia mencoba menghindar, namun kamera dan mikrofon terus mengejarnya. Wajahnya yang tegang dan panik menjadi santapan empuk media. Tuan Bayu, bagaimana tanggapan Anda mengenai tuduhan pemanfaatan finansial dari mantan istri Anda? Apakah benar Anda menggunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi dan perselingkuhan? Bayu tidak menjawab. Ia hanya berjalan cepat menuju mobilnya, meninggalkan kerumunan jurnalis yang terus melontarkan pertanyaan. Anya menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ia tidak merasakan kepuasan yang brutal, melainkan sebuah rasa kelegaan yang mendalam. Kebenaran telah terkuak. Dunia telah melihat siapa Bayu sebenarnya. Ini bukan lagi tentang balas dendam, melainkan tentang keadilan yang akhirnya menemukan jalannya. Ia tahu, ini baru awal dari proses panjang, namun setidaknya, ia telah memenangkan pertempuran opini publik. Dan itu adalah modal yang sangat berharga dalam pertarungan selanjutnya. Setelah kesaksian Rio yang mengguncang dan pemberitaan media yang masif, momentum sepenuhnya beralih ke pihak Anya. Reputasi Bayu, yang sebelumnya berkilau sebagai CEO muda yang menjanjikan, kini tercoreng parah. Ia tak lagi dipandang sebagai inovator, melainkan sebagai seorang pengkhianat yang memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Ini adalah awal dari kejatuhan kerajaan kecil yang ia bangun di atas fondasi kebohongan. Sidang-sidang berikutnya berjalan dengan relatif lancar bagi Anya. Sarah, dengan kepiawaiannya, terus mempresentasikan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Laporan keuangan yang menunjukkan aliran dana dari rekening Anya ke rekening perusahaan Bayu, kwitansi pembelian mobil yang jelas-jelas dibayar oleh Anya, dan bukti pembayaran cicilan apartemen yang konsisten dari rekening pribadinya. Semua itu menjadi paku-paku yang menancap kuat di peti mati argumen Bayu. Tim pengacara Bayu, yang dipimpin oleh Pak Danu, mencoba berbagai cara untuk membela diri. Mereka berargumen bahwa uang yang diberikan Anya adalah hadiah atau investasi bersama dalam konteks pernikahan, dan bahwa aset-aset tersebut adalah harta Gonogini. Namun, Sarah dengan cerdik mematahkan argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa sebagian besar dana diberikan sebelum pernikahan atau dengan tujuan spesifik yang kemudian disalahgunakan. Kesaksian Rio juga sangat membantu dalam menunjukkan motif Bayu yang sebenarnya. Puncaknya, hakim mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan Anya. Ini berarti mobil sport Eropa mewah milik Bayu dan apartemen yang mereka tinggali, kini berada di bawah pengawasan pengadilan dan tidak bisa dijual atau dialihkan oleh Bayu. Sebuah pemberitahuan resmi ditempel di pintu apartemen, dan mobil Bayu ditarik oleh petugas pengadilan. Bayu merasa dunianya runtuh. Ia harus pindah dari apartemen mewahnya, kembali ke rumah orang tuanya yang sederhana. Mobil kebanggaannya kini hanya menjadi kenangan. Ia tak lagi bisa tampil gagah di depan klien atau rekan bisnis. Hal ini sangat memukul egonya. Bagaimana bisa ini terjadi, Pak Danu? Bayu berteriak di telepon. Aku tidak punya apa-apa lagi. Ini tidak adil. Bayu, ini adalah konsekuensi dari tindakan Anda. Bukti-bukti Anya sangat kuat, jawab Pak Danu dengan nada lelah. Ia sendiri merasa frustrasi menghadapi kasus yang hampir mustahil untuk dimenangkan ini. Namun, pukulan terberat bagi Bayu adalah ketika pengadilan memutuskan bahwa modal investasi yang diberikan Anya kepada startup Bayu harus dikembalikan. Ini adalah jumlah yang sangat besar, mencapai miliaran rupiah, yang merupakan darah kehidupan bagi perusahaannya.
Yang Mulia Hakim memutuskan bahwa dana yang diberikan Nyonya Anya kepada perusahaan Tuan Bayu adalah pinjaman pribadi yang disalahgunakan, bukan investasi bersama dalam konteks pernikahan. Jelas Sarah kepada Anya setelah putusan dibacakan. Oleh karena itu, Tuan Bayu diwajibkan mengembalikan seluruh modal tersebut. Berita ini menyebar seperti api di dunia startup dan investasi. Perusahaan Bayu, yang tadinya sudah goyah karena reputasi buruk, kini menghadapi krisis finansial yang parah. Tanpa modal utama, operasional perusahaan terhenti, gaji karyawan tertunda, dan proyek-proyek yang sedang berjalan terpaksa dihentikan. Investor-investor yang sempat menanamkan modal di perusahaan Bayu, kini menuntut pengembalian dana mereka. Mereka khawatir perusahaan akan bangkrut dan mereka akan kehilangan investasi mereka. Situasi ini menciptakan efek domino yang tak terkendali. Pak Bayu, kami tidak bisa lagi menunda pembayaran gaji karyawan, kata manajer keuangan Bayu dengan wajah cemas. Dan beberapa vendor sudah mengancam akan menuntut jika tagihan mereka tidak segera dibayar. Bayu hanya bisa menghela napas. Ia mencoba mencari pinjaman dari bank, namun dengan reputasinya yang hancur dan kasus hukum yang masih berjalan, tidak ada bank yang mau mengambil risiko. Ia bahkan mencoba menghubungi teman-temannya, namun sebagian besar menghindarinya. Tidak ada yang mau terlibat dalam masalahnya. Dalam beberapa minggu, perusahaan Bayu yang dulu menjanjikan, kini hanya tinggal nama. Kantornya kosong, karyawan-karyawannya mengundurkan diri satu persatu, mencari pekerjaan di tempat lain. Server-server dimatikan, dan situs web perusahaannya menampilkan pesan, dalam pemeliharaan. Kerajaan kecil yang ia bangun dengan ambisi dan kebohongan, kini telah runtuh total. Tidak hanya bisnisnya, aset-aset pribadi Bayu juga satu persatu berpindah tangan. Apartemen mewah yang dulunya menjadi tempat ia dan Anya membangun mimpi, kini resmi menjadi milik Anya sepenuhnya. Mobil sport yang dulu ia kendarai dengan bangga, kini telah dilelang untuk menutupi sebagian kewajiban finansialnya. Bahkan barang-barang pribadi yang ia beli menggunakan kartu kredit Anya, seperti jam tangan mewah dan gadget terbaru, diminta untuk dikembalikan atau diganti rugi. Bayu kini benar-benar jatuh miskin. Ia tidak punya apa-apa lagi kecuali pakaian di badannya dan sedikit uang tunai yang ia miliki. Pria yang dulu hidup dalam kemewahan dan dihormati, kini harus menghadapi kenyataan pahit sebagai seorang pengangguran yang terlilit utang dan reputasi buruk. Anya, di sisi lain, merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia tidak merayakan kemenangan ini dengan pesta atau euforia. Sebaliknya, ia merasakan kedamaian. Ia telah mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya, dan keadilan telah ditegakkan. Bukan hanya aset fisik, tetapi juga harga dirinya yang telah diinjak-injak. Kita berhasil, Anya, kata Sarah, memeluk sahabatnya. Kau telah membuktikan bahwa kau adalah wanita yang kuat dan tidak akan membiarkan dirimu dibodohi. Anya tersenyum tipis. Ini bukan hanya kemenanganku, Sarah. Ini juga kemenangan untuk semua wanita yang pernah dikhianati dan dimanfaatkan. Meskipun proses hukum masih akan terus berjalan untuk beberapa detail kecil, inti dari gugatan Anya telah dimenangkan. Bayu telah kehilangan segalanya. Ia telah membayar harga yang mahal atas pengkhianatannya. Anya tahu, ini adalah akhir dari satu babak dalam hidupnya, dan awal dari babak baru yang lebih kuat dan mandiri. Ia telah melewati badai, dan kini ia siap untuk membangun kembali hidupnya, tanpa Bayu, dan tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Setelah badai berlalu, langit di atas hidup Anya perlahan mulai cerah. Kemenangan di pengadilan bukan hanya mengembalikan aset-asetnya, tetapi juga mengembalikan harga dirinya yang sempat terenggut. Ia tidak lagi merasakan kepedihan yang menusuk, melainkan sebuah kekuatan baru yang tumbuh dari puing-puing kehancuran. Anya Paramita, sang pengacara sukses, kini bangkit dari abu, lebih tangguh dan bijaksana dari sebelumnya. Ia memulai dengan menata kembali apartemennya. Setiap sudut yang dulu menyimpan kenangan bersama Bayu kini dirombak, dicat ulang, dan diisi dengan barang-barang baru yang merefleksikan dirinya yang sekarang. Foto-foto pernikahan diturunkan, diganti dengan lukisan abstrak yang menenangkan dan potret-potret dirinya bersama sahabat dan keluarga.
Apartemen itu bukan lagi saksi bisu kebahagiaan yang semu, melainkan simbol kebebasan dan kemandirian Anya. Di kantor, Anya semakin fokus pada pekerjaannya. Ia mengambil kasus-kasus yang lebih menantang, mendedikasikan dirinya untuk membantu klien-klien yang membutuhkan keadilan. Rekan-rekannya melihat perubahan pada dirinya. Ada aura ketenangan dan kepercayaan diri yang terpancar, meskipun mereka tahu ia baru saja melewati masa sulit. Banyak kolega wanita yang diam-diam mengagumi keteguhan Anya, menjadikannya inspirasi. Kau luar biasa, Anya. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa melewati semua ini, kata seorang rekan kerja suatu hari. Anya tersenyum. Aku tidak punya pilihan selain bangkit. Jika aku tidak berjuang untuk diriku sendiri, siapa lagi? Ia juga mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Kembali ke hobi lamanya yang sempat terlupakan, membaca buku-buku fiksi, melukis, dan yoga. Ia bergabung dengan klub lari, menemukan kedamaian dalam setiap langkah di pagi hari. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Sarah, berbagi tawa dan cerita, mengobati luka lama dengan persahabatan sejati. Anya menyadari, kebahagiaan tidak harus bergantung pada orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri. Sementara Anya menemukan kembali dirinya, Bayu terperosok dalam jurang penyesalan. Hidupnya berubah 180 derajat. Dari CEO muda yang dihormati, kini ia menjadi seorang pengangguran yang terlilit utang dan dicemooh. Ia tinggal di rumah orang tuanya, di kamar masa remajanya yang sempit, jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Setiap pagi, ia terbangun dengan perasaan hampa. Tidak ada lagi mobil sport yang menunggunya. Tidak ada lagi apartemen mewah. Tidak ada lagi tim yang siap menjalankan perintahnya. Ponselnya sepi. Tidak ada panggilan dari investor atau klien. Yang ada hanyalah tagihan-tagihan yang menumpuk dan tatapan kecewa dari orang tuanya. Ia mencoba mencari pekerjaan. Namun dengan reputasinya yang hancur dan catatan kasus hukum yang terkuak di media, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Pintu-pintu seolah tertutup rapat di hadapannya. Aku tidak percaya ini terjadi padaku, gumam Bayu suatu malam, menatap langit-langit kamarnya. Ia teringat bagaimana Anya selalu mendukungnya, bagaimana Anya rela memberikan segalanya untuknya. Ia teringat senyum tulus Anya saat menyerahkan buku tabungan, atau saat ia memberikan kunci mobil sport itu. Penyesalan itu datang menghantamnya seperti gelombang pasang. Bukan hanya penyesalan karena kehilangan aset, tetapi penyesalan yang lebih dalam. Penyesalan karena telah menghancurkan kepercayaan Anya, menghancurkan cinta yang tulus, dan menghancurkan masa depannya sendiri. Ia menyadari betapa bodohnya ia telah menukar berlian dengan kerikil. Ia mencoba menghubungi Selina, wanita selingkuhannya. Ia butuh seseorang untuk berbagi beban, seseorang yang bisa memberinya dukungan. Namun, teleponnya tidak pernah dijawab. Pesan-pesannya hanya dibaca tanpa balasan. Suatu hari, Bayu mencoba mendatangi apartemen Selina. Pintu dibuka oleh seorang wanita yang bukan Selina. Maaf, Nona Selina sudah pindah. Dia tidak meninggalkan alamat baru, kata wanita itu dingin. Bayu tertegun. Bahkan Selina, yang dulu begitu manis dan penuh perhatian, kini telah meninggalkannya. Ia sendirian. Tidak ada lagi yang tersisa. Ia telah kehilangan segalanya. Karir, aset, cinta, dan bahkan teman selingkuhannya. Ia melihat berita-berita di televisi yang membahas kasusnya, atau artikel-artikel online yang membandingkan dirinya dengan Anya. Anya digambarkan sebagai wanita kuat yang berjuang untuk keadilan, sementara ia digambarkan sebagai pria licik yang memanfaatkan orang lain. Setiap kali melihat wajah Anya yang terpampang di media, ada rasa perih di hatinya. Anya terlihat begitu damai, begitu kuat, sementara ia sendiri hancur berantakan. Aku seharusnya tidak pernah melakukan itu, bisik Bayu pada dirinya sendiri. Air mata mulai menetes di pipinya. Ia menyesali setiap kebohongan, setiap pengkhianatan. Ia menyesali keputusannya yang gegabah, yang kini telah menghancurkan hidupnya. Ia merindukan Anya, bukan hanya karena asetnya, tetapi karena kehadiran Anya yang dulu selalu memberinya rasa aman dan dukungan. Bayu kini harus memulai hidup dari nol.
Ia harus belajar bagaimana hidup tanpa kemewahan, tanpa pengakuan, dan tanpa dukungan finansial dari orang lain. Ini adalah pelajaran pahit yang harus ia telan. Ia telah kehilangan segalanya, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Penyesalan itu akan menjadi teman setianya, menemani setiap langkahnya dalam perjalanan menuju penebusan yang mungkin tak akan pernah datang. Waktu adalah penyembuh terbaik, dan bagi Anya, setiap hari yang berlalu adalah langkah maju menuju versi dirinya yang lebih baik. Setelah kemenangan di pengadilan dan Bayu yang terpuruk dalam penyesalan, Anya tidak lagi membiarkan bayang-bayang masa lalu menghantuinya. Ia memutuskan untuk sepenuhnya menata hidup baru, sebuah kehidupan yang dibangun di atas fondasi kemandirian, kekuatan, dan kebahagiaan yang otentik. Pagi-pagi sekali, Anya sudah berada di pusat kebugaran, mengikuti kelas yoga yang menenangkan. Setiap pose, setiap tarikan napas, membantunya membersihkan pikiran dari beban masa lalu. Setelah itu, ia akan berlari di taman kota, merasakan angin menerpa wajahnya, seolah membawa pergi semua kesedihan. Olahraga bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi juga terapi mental yang luar biasa baginya. Ia merasa lebih ringan, lebih bugar, dan lebih siap menghadapi hari. Di kantor, Anya semakin bersinar. Ia dikenal sebagai pengacara yang tangguh, cerdas, dan berintegritas tinggi. Kasus-kasus sulit yang dulu ia hindari kini menjadi tantangan menarik yang ia hadapi dengan antusiasme. Ia sering menjadi pembicara di seminar-seminar hukum, berbagi pengalamannya tentang keadilan dan pentingnya membela diri. Banyak wanita muda yang terinspirasi oleh kisahnya, melihat Anya sebagai sosok panutan yang berhasil bangkit dari keterpurukan. "Nyonya Anya, Anda adalah inspirasi bagi kami," kata seorang mahasiswi hukum setelah salah satu seminarnya. "Bagaimana Anda bisa begitu kuat setelah semua yang terjadi?" Anya tersenyum ramah. "Kekuatan tidak datang dari apa yang Anda miliki, tetapi dari bagaimana Anda menghadapi apa yang telah hilang. Saya belajar bahwa saya lebih kuat dari yang saya kira, dan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari diri sendiri." Ia juga memperluas lingkaran pertemanannya. Selain Sarah, Anya mulai menjalin hubungan baik dengan rekan-rekan kerja, klien, dan bahkan orang-orang baru dari komunitas hobinya. Ia menemukan bahwa ada banyak orang baik di luar sana yang bisa memberinya energi positif. Malam-malam yang dulu dihabiskan untuk menunggu Bayu pulang, kini diisi dengan makan malam bersama teman-teman, menonton film, atau sekadar berbincang santai. Anya tidak lagi mencari cinta. Ia tidak terburu-buru untuk menjalin hubungan baru. Ia percaya bahwa cinta sejati akan datang pada waktunya, ketika ia benar-benar siap. Untuk saat ini, ia fokus pada dirinya sendiri, pada karirnya, dan pada kebahagiaannya sendiri. Ia telah belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama sebelum bisa mencintai orang lain dengan tulus. Di sisi lain, kehidupan Bayu adalah antitesis dari kebangkitan Anya. Setelah kehilangan segalanya, ia terpaksa tinggal di rumah orang tuanya. Kamar masa remajanya yang sempit menjadi satu-satunya tempat ia bisa menarik diri dari dunia yang mencemoohnya. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan merenung, atau lebih tepatnya, menyesali setiap keputusan salah yang telah ia buat. Pagi-pagi, ketika Anya sedang berlari di taman, Bayu mungkin masih terlelap, atau terbangun dengan perasaan hampa. Tidak ada lagi jadwal rapat yang padat. Tidak ada lagi proyek ambisius yang harus dikejar. Yang ada hanyalah kebosanan yang mencekik dan rasa malu yang tak berkesudahan. Ia mencoba mencari pekerjaan, namun setiap wawancara berakhir dengan penolakan. Reputasinya sebagai penipu dan pengkhianat telah menyebar luas di kalangan profesional. "Maaf, Tuan Bayu, kami tidak bisa mengambil risiko," adalah kalimat yang sering ia dengar. Pintu-pintu yang dulu terbuka lebar untuknya, kini tertutup rapat. Orang tuanya, meskipun sedih dengan nasib putranya, juga menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Mereka telah menyaksikan bagaimana Bayu menghancurkan hidupnya sendiri, dan mereka tidak bisa lagi menyembunyikan rasa malu mereka. Hubungan Bayu dengan orang tuanya menjadi tegang, dipenuhi dengan keheningan canggung dan tatapan menyalahkan. Bayu mencoba menghubungi teman-teman lamanya, namun sebagian besar dari mereka menghindarinya. Ia merasa seperti orang buangan.
Bahkan Selina, wanita yang menjadi penyebab kehancurannya, telah menghilang tanpa jejak. Ia benar-benar sendirian. Dalam kesendiriannya, Bayu mulai melakukan introspeksi. Ia mulai membaca buku-buku tentang pengembangan diri, tentang bagaimana menghadapi kegagalan, dan tentang pentingnya integritas. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang uang atau status, tetapi tentang karakter dan nilai-nilai. Ia melihat kembali bagaimana ia memanfaatkan Anya, bagaimana ia mengkhianati kepercayaannya, dan bagaimana ia meremehkan cinta tulus yang diberikan Anya. Aku benar-benar bodoh, gumam Bayu suatu malam, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya terlihat kuyu, matanya cekung. Ia tidak lagi melihat pria ambisius yang penuh percaya diri, melainkan seorang pria yang hancur dan penuh penyesalan. Ia mulai melakukan pekerjaan serabutan untuk sekadar bertahan hidup, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Dari mengantar barang hingga membantu di toko kelontong, setiap pekerjaan terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Namun, dari situlah ia mulai belajar tentang kerendahan hati dan nilai kerja keras yang sesungguhnya. Ia mulai menghargai setiap sen yang ia dapatkan, bukan lagi menganggapnya remeh. Bayu menyadari bahwa ia harus membayar harga atas kesalahannya. Harga itu bukan hanya berupa aset finansial yang hilang, tetapi juga harga moral dan sosial. Ia harus membangun kembali hidupnya dari nol, dengan pelajaran pahit yang ia dapatkan. Ia tahu proses ini akan panjang dan sulit, namun ia tidak punya pilihan. Ini adalah penebusan yang harus ia jalani. Anya, di sisi lain, merenungkan perjalanan yang telah ia lalui. Ia tidak lagi menyimpan dendam terhadap Bayu. Ia telah memaafkan, bukan untuk Bayu, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa pengalaman pahit itu telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Ia bersyukur atas pelajaran yang ia dapatkan, meskipun harganya sangat mahal. Ia tidak lagi takut untuk percaya, namun kini ia lebih berhati-hati. Ia belajar untuk lebih menghargai dirinya sendiri, dan tidak lagi membiarkan orang lain memanfaatkannya. Anya telah menemukan kebahagiaan sejati, sebuah kebahagiaan yang tidak bergantung pada siapapun, kecuali dirinya sendiri. Ini adalah babak baru dalam hidupnya, babak yang penuh dengan harapan dan potensi tak terbatas. 2 tahun berlalu sejak Bayu kehilangan segalanya, dan Anya menemukan kembali dirinya. Waktu telah mengukir garis-garis kebijaksanaan di wajah Anya, namun juga memancarkan aura kedamaian yang mendalam. Ia kini berusia 37 tahun, berada di puncak karirnya, dan yang terpenting, ia bahagia. Kebahagiaan yang ia bangun sendiri, tanpa bergantung pada validasi dari siapapun. Suatu sore, Anya sedang menghadiri sebuah pameran seni di sebuah galeri kecil di pusat kota. Ia ditemani Sarah, yang kini bukan hanya sahabat tetapi juga rekan kerja terdekatnya. Mereka menikmati setiap lukisan, sesekali tertawa kecil saat mengomentari karya yang menarik. Suasana galeri yang tenang dan penuh inspirasi adalah tempat favorit Anya untuk melepas penat. Saat Anya sedang asyik mengamati sebuah patung modern, pandangannya tak sengaja berpapasan dengan seseorang di kerumunan. Jantungnya sempat berdesir pelan. Sosok itu, dengan pakaian sederhana dan wajah yang terlihat lelah, adalah Bayu. Bayu juga melihat Anya. Matanya membelalak. Ada campuran terkejut, malu, dan mungkin sedikit rindu yang terpancar. Ia tidak lagi mengenakan setelan mahal atau mengendarai mobil mewah. Ia terlihat lebih kurus, rambutnya sedikit acak-acakan, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia membawa sebuah tas kain yang terlihat usang, mungkin berisi barang-barang yang ia jual atau beli. Anya tidak menghindar. Ia menatap Bayu lurus-lurus. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi kebencian. Hanya ada sebuah rasa netral, seperti melihat orang asing yang pernah ia kenal. Bayu, yang dulunya penuh percaya diri dan angkuh, kini terlihat ragu-ragu. Ia melangkah mendekat, perlahan, seolah takut Anya akan menghilang. Anya, panggilnya pelan, suaranya serak. Anya mengangguk tipis. Bayu. Keheningan menyelimuti mereka. Sarah, yang menyadari situasi itu,
mundur sedikit, memberikan ruang bagi mereka. Kau terlihat baik, kata Bayu. Suaranya nyaris berbisik. Ada nada kejujuran dalam ucapannya. Anya tidak menjawab langsung. Ia hanya mengamati Bayu. Ia melihat perubahan pada pria itu. Tidak ada lagi kilatan kesombongan di matanya. Hanya ada kelelahan dan mungkin penyesalan yang tulus. Aku minta maaf, Anya. Ucap Bayu, matanya menunduk. Aku benar-benar minta maaf atas semua yang telah aku lakukan. Aku tahu itu tidak akan pernah cukup. Tapi aku benar-benar menyesal. Anya menghela napas. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi, Bayu. Aku tahu, jawab Bayu. Suaranya penuh kepedihan. Aku sudah kehilangan segalanya. Bisnisku hancur, teman-temanku menjauh. Bahkan Selina, dia juga meninggalkanku. Aku harus memulai dari nol. Aku pantas mendapatkannya. Anya menatapnya. Ia tidak merasakan kepuasan melihat Bayu hancur. Ia hanya merasakan sebuah konfirmasi bahwa keadilan telah ditegakkan. Aku harap kau belajar banyak dari semua ini, Bayu. Bayu mengangkat kepalanya, menatap Anya dengan tatapan penuh harap. Aku belajar, Anya. Aku belajar betapa berharganya integritas, kepercayaan, dan cinta yang tulus. Aku belajar bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang uang, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Anya mengangguk. Itu pelajaran yang mahal, Bayu. Tapi setidaknya, kau mendapatkannya. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Luka itu telah sembuh, dan Anya telah bergerak maju. Ia tidak lagi terpaku pada masa lalu. Tidak lagi membiarkan Bayu memiliki kekuatan atas emosinya. Aku harus pergi, kata Anya. Suaranya tenang. Semoga kau menemukan jalanmu, Bayu. Ia berbalik, melangkah pergi bersama Sarah, meninggalkan Bayu yang masih berdiri terpaku di tengah galeri. Pertemuan itu singkat, namun penuh makna. Itu adalah penutup yang sempurna untuk babak yang telah berlalu. Cerita Anya adalah pengingat bahwa pengkhianatan bisa menghancurkan, tetapi juga bisa menjadi katalisator untuk kebangkitan. Ia belajar bahwa harga diri tidak bisa ditawar, dan bahwa memperjuangkan keadilan adalah sebuah keharusan. Ia tidak membiarkan dirinya menjadi korban yang lemah, melainkan memilih untuk menjadi pejuang yang tangguh. Anya Paramita kini hidup dengan penuh makna. Ia terus berkarya di bidang hukum, menjadi suara bagi mereka yang tertindas. Ia sering menjadi mentor bagi pengacara muda, berbagi tidak hanya pengetahuan hukum, tetapi juga pelajaran hidup tentang ketahanan dan integritas. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, tawa bersama teman-teman, keindahan seni, dan ketenangan pagi hari. Ia tidak lagi takut untuk percaya, namun kini ia lebih bijaksana dalam memilih siapa yang pantas mendapatkan kepercayaannya. Ia telah menemukan cinta lagi, bukan cinta yang terburu-buru, melainkan cinta yang tumbuh perlahan dengan seseorang yang menghargai dirinya apa adanya, menghormati kemandiriannya, dan membangun hubungan di atas dasar kejujuran dan rasa hormat. Masa depan Anya terbentang luas, penuh dengan potensi tak terbatas. Ia adalah bukti hidup bahwa dari kehancuran bisa tumbuh kekuatan yang luar biasa. Ia adalah simbol bahwa seorang wanita bisa bangkit dari pengkhianatan, menarik kembali apa yang menjadi haknya, dan membangun kehidupan yang lebih indah dan bermakna dari sebelumnya. Dongengnya mungkin tidak berakhir dengan pangeran dan kastil, tetapi berakhir dengan seorang ratu yang menemukan kerajaannya sendiri di dalam dirinya.